Hi, I'm Valentino Rossi, and if you like our content, like and subscribe for more. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream. Mantan pelatih Marc Marquez, Christian Gabarini, memberikan komentar soal performa pembalap Repsol Honda itu di MotoGP 2022. Marc Marquez belum pernah meraih satu podium pun pada gelaran MotoGP 2022. Menurut mantan pelatihnya, Christian Gabarini, kondisi ini karena Marquez belum kembali 100% setelah mengalami cedera. Bagi Gabarini, Marquez adalah bakat luar biasa yang pernah lahir di MotoGP. 6 gelar juara dunia yang dia raih adalah bukti mengenai fenomenalnya performa Marquez. Namun sejak cedera, Marquez seperti kehilangan sentuhan ajaibnya saat berada di atas lintasan. Menurut pelatih yang sekarang menangani para pembalap Ducati itu, kejadian ini tidak serta-merta karena kesalahan Marquez. Gabarini yang pernah mendampingi Marquez dalam debut sensasionalnya di MotoGP tidak meragukan performanya pada tahun ini. Menurut Gabarini, ada banyak faktor yang tidak bisa membuatnya membeberkan penilaian penurunan performa kepada Marquez. Saya berada di sisinya ketika dia memenangi gelar pertamanya pada tahun 2013, ungkap Gabarini. Sejujurnya, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya prihatin melihat banyak hal yang dialaminya, untuk semua cedera yang terjadi padanya. Setelah itu sulit untuk mengatakan apapun karena saya tidak tahu. Saya tidak bisa menilai karena hanya berada di luar lingkungannya. Saya bukan bagian tim, jadi tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagi Gabarini, Marquez paham betul cara mengatasi situasi ini. Selain karena faktor pengalaman, Marquez adalah sosok jenius seperti Casey Stoner. Hal itu bahkan sudah Marquez tunjukkan pada saat debutnya di MotoGP 2013. Ketika itu sebagai rookie yang tidak terlalu diperhitungkan, Marquez memberinya banyak pelajaran. Dengan Marc Marquez saya hanya bekerja selama 1 tahun saat dia bukan pembalap utama tim, ujar Gabarini. Tetapi, saya belajar banyak dari dia. Dia mengajari sudut pandang baru dalam interpretasi dunia balap. Dia jenius seperti Casey Stoner. Saya sangat beruntung karena bekerja dengan pembalap-pembalap yang sangat kuat. Kami selalu belajar sesuatu dari pembalap jenius seperti ini. Di balik kesuksesan Marquez, ternyata ada peran Rossi dan Dani Pedrosa. Sebab The Baby Alien terinspirasi untuk jadi pembalap sukses karena dua nama besar tersebut. Ketika saya masih kecil, ada dua pembalap yang menjadi inspirasi saya. Satu adalah Valentino Rossi, dan di sini, di Spanyol, itu Dani Pedrosa, kata Marquez, dikutip dari Motosan. Saya memiliki Valentino Rossi di MotoGP dan Dani Pedrosa adalah orang yang benar-benar saya ikuti karirnya, sambungnya. Namun, Marquez lebih lekat dengan Pedrosa. Pasalnya pembalap kelahiran Sabadell itu merupakan rekan setimnya di Honda saat debut di MotoGP. Marquez pun menjadikan Pedrosa sebagai panutannya di MotoGP. Pedrosa berbeda. Saya bisa bertemu dengannya sebagai seorang anak dan ketika Anda masih kecil Anda melihat orang yang menang. Yang menang adalah Dani, dan selain itu dia melakukannya dengan cara yang berbeda, ungkap Marquez. Sepanjang MotoGP 2022, Marc Marquez masih melempem dan belum meraih satu podium. Hal ini dibarengi dengan banyaknya permasalahan teknis dalam motor Honda. Ditambah cedera pada Seri Indonesia lalu, Marquez juga jadi harus menjaga ritme dan bermain aman. Honda lakukan pembicaraan dengan Mir dan Rins. Manajer tim Repsol Honda Alberto Puig kini pun mengakui telah melakukan pembicaraan dengan Joan Mir dan Alex Rins, tetapi belum membuat keputusan untuk skuad MotoGP 2023.
Keputusan Suzuki keluar dari MotoGP pada akhir tahun ini memunculkan tanda tanya besar terhadap masa depan kedua pembalapnya, Joan Mir dan Alex Rins. Namun, Mir diisukan bakal gabung Honda untuk menjadi tandem Marc Marquez, menggantikan Paul Espargaro yang kinerjanya belum memenuhi ekspektasi tim. Sementara Rins masih mencari tempat berlabuh dengan beberapa tim tertarik merekrutnya, salah satunya Aprilia. Kedua pembalap tersebut menginginkan motor yang kompetitif, yang dapat menjamin mereka memperjuangkan kemenangan, bahkan gelar juara dunia. Honda dinilai sebagai tim yang memenuhi kriteria itu, yang membuat Joan Mir dan manajernya telah menghubungi pabrikan Jepang tersebut. Kabar ini dibenarkan oleh Alberto Puig dengan mengatakan bahwa Mir dan Rins beserta manajemennya telah berbicara dengan Honda. Kabar hengkangnya Suzuki bukan hanya mengubah situasi bagi kami, tapi seluruh rencana dan tim, kata Puig seperti dilansir Speedweek. Pasalnya ada 2 pembalap tambahan yang tersedia. Jelas ini sesuatu yang tak diduga. Kalkulasi sederhananya ada tambahan opsi pembalap untuk 2023, tapi kami kehilangan 2 motor di grid. Pastinya kedua pembalap Suzuki telah menghubungi seluruh tim dan menyusun rencana ketika mereka mendapatkan pesan. Kami juga dihubungi mereka. Pastinya kami mendengarkan apa gagasan mereka dan apa yang ingin mereka sampaikan. Itu saja, tapi kebijakan dan strategi kami tidak berubah karena situasi ini. Kami memutuskan untuk memonitor situasi pada jendela transfer pembalap tahun ini dan menunggu sedikit lebih lama sebelum membuat keputusan. Alberto Puig menegaskan Honda sangat menghormati pembalap yang sedang berjuang bersama mereka saat ini. Mereka juga ingin melihat seberapa besar perkembangan para pembalap di atas RC213V pada tahun ini. Melihat dari tahun-tahun sebelumnya, Honda tak ingin gegabah dalam membuat keputusan dan memilih menunggu mengumpulkan semua data serta informasi. Kami ingin tetap pada rencana kami. Kami tidak tahu kapan pabrikan lain akan membuat keputusan mengenai pilihan pembalapnya. Tapi kami punya rencana sendiri dan kami akan melihat apa yang terjadi, ujarnya. Jadi, kami menunggu, menantikan hasil pengembangan pembalap kami, memperhatikan setiap balapan. Setiap tim dan perusahaan memiliki cara kerjanya sendiri dan kami akan fokus pada cara kami. Seperti yang sudah saya katakan, kami tidak akan mengubah strategi kami hanya karena Suzuki memutuskan untuk keluar dari MotoGP. Mengenai perbincangan dengan Joan Mir dan Alex Rins, Alberto Puig mengakui itu proses yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh para petinggi tim. Saya tidak bisa menilai apakah Mir dan Rins juga berbicara dengan pabrikan lain. Yang saya tahu adalah mereka menghubungi kami, ucapnya mereka ingin berbicara, kami melakukan beberapa percakapan dengan mereka. Ketika pembalap ingin berbicara dengan Honda, maka kami selalu mendengarkan. Kami menghormati para pembalap dan kami harus mendengarkan apa yang mereka katakan. Jelang pertandingan lanjutan MotoGP Italia 2022 di sirkuit Mugello, Marc Marquez mengungkapkan bagaimana balapan MotoGP sudah semakin membosankan. Dia mengungkapkan bahwa pertandingan MotoGP sudah tidak seperti dahulu lagi karena pembalap tidak bernafsu untuk melakukan mengovertake tapi hanya menunggu. Hal ini karena motor yang semakin cepat dan canggih sehingga pembalap di belakang lebih sering menunggu kesalahan pembalap di depannya.